semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar, di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi. Jadi jangan sampai ada presume yang mengatakan, oh ya aku mengatakan hari ini, mudah-mudahan hari ini aku berharapnya udah bersih. Tapi at my era, it was totally dirty. Pasti saya ingin, apapun kejadiannya, there is always a blessing in disguise. Dan aku selalu learn a lot. Saya minta maaf, saya berterima kasih. Karena saya sudah menjadi kader yang mungkin mencorengkan. Dan saya berterima kasih karena kejadian ini saya jadi belajar banyak. Walaupun di awalnya saya nggak bisa terima. Mungkin bagi Mbak Enji itu nggak ada pengaruhnya karena Mbak Enji sudah 10 tahun di penjara dan itu dia nggak dapat apa-apa. Tapi bagi kami, bagi masyarakat Indonesia, setidaknya ajari kami untuk tidak memilih orang-orang ini. Jangan sampai orang-orang yang big boss, big name, mastermind dari korupsi Hambalang yang tidak terjerat hukum sampai sekarang, itu kemudian masih kita berikan suara untuk 2024. KPK mengajak kepada seluruh pihak yang mengetahui dan memiliki data awal terkait dugaan tindak pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya langsung kepada KPK, dan dari pengaduan tersebut tentu tim KPK akan melakukan validasi dan telaahan lebih lanjut apakah memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK ataukah. Punya keinginan bertemu langsung SBY, Angelina Sondak mau bongkar habis dalang Hambalang. Angelina Sondak tengah menikmati waktunya setelah bebas dari penjara akibat terjerat kasus korupsi Hambalang. Ia kini mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini diungkapkan Angelina saat menjadi bintang tamu dalam acara Rosiana Silalahi. Ia mengakui ingin bertemu dengan mantan Presiden RI tersebut. Melansir Suara.com.ng, sapaannya ditanya apakah masih perlu menjalin hubungan dengan politisi senior dari Partai Demokrat. Tempat namanya dibesarkan. NG pun mengaku dirinya perlu menghubungi rekan-rekannya yang senior untuk mengucapkan terima kasih. Selain itu, ia juga ditanya apakah ingin menghubungi SBY. NG sendiri ingin memberi kesempatan bertemu dengan SBY. Walau begitu, ia mengatakan dirinya bukan siapa-siapa. Sejauh ini, ia hanya bisa belajar dan bersyukur atas kasus yang menimpanya. Karena penasaran, Rosi pun bertanya apa yang akan dikatakan NG jika benar-benar bisa bertemu dengan SBY. Angelina pun buka-bukaan mengakui ingin meminta maaf kepada SBY karena telah mencoreng nama baik partainya. Selain itu, ia juga berniat berterima kasih karena sudah diberi kesempatan menjadi kader Partai Demokrat. Sambil berinang air mata, NG mendoakan agar SBY dan keluarganya agar sehat selalu. Ia turut mendoakan almarhum Ani Yudhoyono yang sudah lebih dulu pergi. Sebagai informasi, Angelina Sondak telah keluar dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada 3 Maret 2022. Ia memasuki masa cuti menjelang bebas paling lama 3 bulan yang akan berakhir pada Oktober 2022. NG terakhir kali diadili dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 107 PK /PID.Sus/2015. Ia mendapatkan hukuman 10 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, lalu uang pengganti 2, miliar rupiah. Selama di rutan, NG mendapatkan remisi dari Kemenkumham yang meringankan hukumannya selama 3 bulan. Hal ini berdasarkan keputusan W.1028.PK. 01.01.02 tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang pemberian remisi dasawarsa tahun 2015. SBY buktikan kalau bisa selesaikan kasus Bank Senturi. Ada banyak catatan yang disampaikan sejumlah kalangan masyarakat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Selasa. Dilantik sebagai Presiden RI periode 2009 sampai 2014, salah satunya adalah penyelesaian kasus Bank Senturi. Untuk menyelesaikan kasus itu, Presiden SBY dan pasangannya Budiono tampaknya harus sekuat tenaga membuktikan pada publik bahwa ia memang pilihan rakyat yang tepat untuk membungkam sebagian besar masyarakat yang tidak yakin KBC bisa ia tuntaskan. Hasil survei pesan publik untuk SBY Budiono yang dipaparkan Kepala Divisi Penelitian LP3ES Fajar Nur Syahid di Jakarta
menyatakan pendapat publik terbelah dua hampir sama besar dalam menilai kemampuan SBY Budiono menuntaskan kasus Bank Senturi. Simpangannya tidak terlalu jauh. 42% responden tidak yakin KBC akan dapat diselesaikan pemerintahan SBY. 42% lainnya yakin dan 18% sisanya menyatakan tidak tahu. Responden pemilih SBY Bud yakin pasangan ini bisa menuntaskan Bank Senturi hanya 45%, sedangkan 38% lainnya tidak yakin. Pesimisme akan jauh lebih besar di kalangan responden pemilih Mega Prabowo dan JK Wiranto. Untuk pemilih JK Wiranto yang tidak yakin kasus Bank Senturi tuntas sebanyak 61% dan pemilih Mega Prabowo 62%. Kasus Bank Senturi mencuat ke permukaan setelah diketahui dalam rapat kerja Menkeu dengan Komisi 9 DPR RI. Dilaporkan Komisi Stabilitas Sektor Keuangan menetapkan Bank Senturi gagal. Lembaga penjamin simpanan mengucurkan dana yang disetujui sebesar 1,3 triliun rupiah. Namun, ternyata pengucuran dana berlangsung hingga 3 kali dan membengkak hingga total 6,7 triliun rupiah. Atas kejadian tersebut, DPR dan KPK meminta BPK melakukan audit apakah ada penyimpangan dalam KBC. Survei LP3ES merupakan hasil wawancara melalui telepon jumlah sampel 1.990 orang yang ditentukan secara sistematis berdasarkan buku telepon residensial yang diterbitkan PT Telkom yang mewakili masyarakat pengguna telepon di 33 ibu kota provinsi. Komposisinya 50% perempuan dan 50% laki-laki yang mayoritasnya berusia 36 sampai 50 tahun dengan tingkat pendidikan akhir perguruan tinggi dan SMA. Margin of error lebih kurang 2% pada tingkat kepercayaan 95%. Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY sebut tak perlu ada gerakan turunkan Jokowi. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono setuju bahwa kasus Jiwasraya ataupun Asabri tidak boleh dipolitisasi. SBY mengatakan pengalaman serupa yang pernah terjadi dalam pemerintahannya diharapkan tak terulang lagi pada era kepemimpinan Joko Widodo. Dalam tulisannya itu, SBY menceritakan pengalaman semasa kepemimpinannya tentang terbentuknya panitia khusus atas kasus bailout Bank Senturi 10 tahun lalu. Saat itu, kata dia, politik negeri ini sangat gaduh dan serangan kepada pemerintah serta dirinya secara pribadi sangat gencar. Unjuk rasa yang kerap kali terjadi saat itu selalu meminta dirinya dan Budiono yang merupakan wakilnya untuk turun. Tidak hanya itu, pada periode pertama memimpin bersama Yusuf Kala, bahkan para pengunjuk rasa meminta agar mandat SBY JK saat itu dicabut. SBY mengatakan, lawan-lawan politiknya saat itu melakukan protes karena pemerintah menaikkan harga BBM hingga 3 kali lantaran harga minyak dunia meroket. Padahal, kenaikan itu diperlukan guna mengurangi subsidi BBM dalam APBN dan untuk menyehatkan fiskal kita. Namun, saat itu pemerintah tetap membantu kaum miskin dan tidak mampu melalui cash transfer. Selain itu, SBY mengatakan, dalam keadaan negara seperti saat ini, jangan sampai ada penumpang gelap yang memiliki tujuan tertentu. Setelah melakukan penyidikan, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Tak hanya itu, para tersangka dalam kasus yang diprediksi merugikan negara sekitar 13,7 triliun rupiah tersebut pun langsung ditahan. Para tersangka disangkakan pasal 2 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima orang tersebut yaitu Direktur Utama PT Hansen International Tbk Beni Jokro Saputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hari Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk Heru Hidayat, kemudian mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syah Mirwan.